mau main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat semua ya. Jaga kesehatan. Iya, Bu. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama Yusi Istiqomah ada hadir. Yang kedua Luciana Faradila. Hadir, Bu. Nah, yang terakhir itu Noviato Alfifah. Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke anak-anak, Ibu di sini akan mengasih materi yang bertemakan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Oke, materinya akan Ibu tayangkan video ya. Iya, Bu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, teman-teman mampu memahami fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan.
itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam tubuh mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati taring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati taring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim, pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian, proses yang kelima dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Ya, betul. Yang pertama akan terjadi terganggunya sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Yang kedua akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah, teman-teman, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi.
Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perlu teman-teman ketahui, sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja. Karena sumber energi yang didapat dari organ lain tergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan Oke, anak-anak, itulah pemaparan materinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu mau nanya. Namanya apa? Bu mau nanya, Ya, apa fungsi pencernaan terhadap manusia? ada lagi? Ya, Bu. Ada yang lagi? Enggak, Bu. Boleh diulang apa pertanyaannya, Yusi? Yusi, boleh diulang apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa fungsi sistem pencernaan terhadap manusia? Bu, ibunya kemana ini? Ya, oke, Ibu akan jawab. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar itu tidak dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dan harus dengan bantuan gigi dan enzim. Dan dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanannya. Paham, Yusi? Paham, Bu. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Ada lagi yang lain? Semuanya paham? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baik. Jika semuanya sudah paham, Ibu akhiri saja ya pertemuan kali ini. Iya, Bu. Tetap jaga kesehatan. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.